Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbul Muharram yang kita muliakan, yang kita cintai, Rasulullah Syekh Haji Sa'ad Al-Badawi, dan ibu kita Ibu Haji Sa'adi. Semoga beliau yang besar selalu mendapatkan hikmah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap terima kasih dan segenap jamaah takbir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini, atas izin dan kuasa Allah kita semua kita dapat duduk simpul di majlis yang kita cintai ini dengan harapan mudah-mudahan ini pertemuan, ini perjumpaan penuh dan banjir dengan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal jamaah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita hadis yang kita tadi sudah ikut menyimak, membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Al-Makki bab tentang larangan menganggap sial karena sesuatu, la nahi anit tabayyun, bab larangan untuk meyakini adanya kesialan. Ada 4 hadis yang menjelaskan tentang larangan untuk meyakini adanya kesialan di dalam apa yang kita alami di hidup kita ini. Dalam hal ini salah satunya penyakit dan yang lain adalah kesusahan. Maka dari itu kata Nabi kita, tidak ada penyakit yang menular, nggak ada kesialan. Yang Nabi inginkan adalah semuanya selalu menyampaikan kata-kata yang baik dan kata-kata penyesalan, bukan kata-kata yang membuat dirinya menyalahkan orang lain. Sakit batuk karena temannya yang sebelah batuk, terus dia jadi batuk. Batuknya dia katakan gara-gara temannya, terus dia bilang sial dekat sama temannya. Ini yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Yang paling sering sakit apa tuh? Mata. Ya. Kalau ada teman kita sakit mata, kita lihat matanya besok ngulang. Ada marah-marah gara-gara lu gue jadi begini kan. Nggak boleh. Ya. Al-Fa'al, ucapkan aja yang baik. Ya Allah, kita dikasih sakit mata. Mudah-mudahan insya Allah ini ada hikmah dan manfaatnya. Amin. Jangan teman kita diomelin. Ya. Nggak boleh. Sebab walaupun kita dekat sama orang sakit kayak apapun yang katanya menular, kalau tanpa izin Allah tidak mungkin kita akan tertular. Betul kan? Kullun min indillah, semua terserah izin Allah. Makanya ada doanya tuh. Lihat hadis yang keempat,
Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Kata Bu ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Amin. Udah. Jadi yang Nabi ajarkan dari doa ini semuanya adalah karena Allah. Makanya kalau ada teman sakit, jangan pakai nanti ada omongan dia mah jangan ditengokin terus menular penyakitnya. Ya kok sakit seminggu gak ada yang nengokin. Semuanya karena kehendak Allah. Bu, hari ini duitnya habis, itu sial apa apes? Apes. Bukan dua-duanya. Duit habis gara-gara ibu belanjanya teman betul. Tidak ada kesialan. Semua yang menimpa kita, segala musibah dan segala kesulitan, karena semua atas kehendak Allah. Ada seorang raja, Bu. Dengerin Bu. Awas dengerin. Ada seorang raja punya pendamping ustadz, ya. Ustadz, kalau kita sebut sebagai orang alim nanti iya ustadz aja. Orang raja didampingi oleh seorang ustadz. Ini ada riwayatnya. Kemana-mana di sampingnya ada ustadz nanya, Ustadz, ini kalau saya berbuat seperti ini gimana hasilnya? Kata ustadznya, insya Allah akan baik hasilnya. Begitu si raja ngerjain itu perbuatan, benar, berhasil, baik hasilnya. Diajak berburu, Ustaz, kalau kita berburu sekarang ini hari ini pagi-pagi, kira-kira kita dapat buruan kan nih? Kata ustadznya, insya Allah akan baik hasilnya. Pergi ke hutan, dapat buruan. Kata rajanya, Ustaz, alhamdulillah perkataan Ustaz bagus. Terus Ustaz, sekarang saya katanya kemana sih? Aku matanya ngelokot di panggung nengok, ya. Pegang asin. Ketika raja lagi di rumah pengen makan, Ustaz, ini saya makan ini buat kesehatan saya bagus nggak? Insya Allah baik hasilnya. Asal ngapain aja kan Ustaz ini, bagaimana nanti? Insya Allah hasilnya baik. Ustaz Nabi insya Allah baik. Akhirnya suatu saat raja berburu lagi diajak nih Ustaz. Raja tangannya kepatok ular. Ustaz, ini tangan saya kepatok ular nih, nggak bisa. Gimana? Insya Allah hasil baik. Insya Allah hasilnya baik. Raja mulai kesel. Dari pertama, ya kan, terus ngikutin insya Allah hasilnya baik. Akhirnya pas sampai rumah kan, ya kan, tangan bekat-bekat, akhirnya kata tabib harus dipotong. Akhirnya si Ustadz katanya tangan saya bengkak, katanya insya Allah baik hasilnya baik. Maka hari ini tangan saya dipotong, lihat hasilnya jelek tangan saya ini. Penjara, Ustadz di penjara.
penjara bu ustadznya ya. Hanya tuh raja berburu sendiri kadang ngajak ustadznya di penjara. Padahal kata si ustadz itu pun dipotong tangannya, kontak itu kata ustadz insya Allah hasilnya baik. Buktinya tangannya buntung, main kelingking, berburu sendiri. Pas lagi berburu sendiri, si raja akhirnya ketangkep sama orang hutan. Orang hutan artinya orang pedalaman. Ditangkap sama suku, ya kan suku pedalaman. Tuh raja ditangkap, dibawa sama rombongan, dihadapin sama kan pimpinannya. Yang mana pimpinannya ini bahwa suku pedalaman tersebut suka memberikan persembahan, ya kan, orang dibunuh untuk persembahan dewan. Nah, si raja ditangkap, pas raja ditangkap mau dijadiin tumbal. Tahu tumbal bu? Ya persembahan ke raja begitu mau dilemparin buat makanan si dewa, di stop. Ini ternyata manusia ini yang mau menjadi persembahan tumbal, ini orang cacat. Buktinya mana? Kelingkingnya kagak ada. Kagak ada kelingkingnya. Gara-gara cacat dipulangin, pulang si raja. Pulang ke rumah dia ngucapin alhamdulillah jadi ditempungin ya buat tumbal. Akhirnya tuh datang ke penjara, Ustaz, benar tangannya buntung benar, insya Allah hasilnya baik. Sekarang tanya raja, engkau sekarang Ustaz, engkau aku penjara, kira-kira di mana pendapat kau? Kata Ustaz, insya Allah hasilnya baik. Masuk di penjara sebaik. Coba tuan raja, kalau saya di penjara, saya ikut sama raja bebas sekarang cacat, saya yang kebungin. Gara-gara si penjara saya selamat kita. Tuh, al-fa'al di sini perkataan baik selalu saja mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya ibu harus yakin ya. Dikasih duit belanja kurang, alhamdulillah. Insya Allah baik. Naik motor mau ngaji banyak kempes, kan? Sial bener ini. Nah, boleh. Tapi biar banyak kempes di tengah jalan dorong, alhamdulillah. Hasilnya baik. Apa kira-kira? Ibu jalan dorong motor 1 kilometer. Gerah keringetan, besoknya bangun pagi seger, sehat, ya, penyakit meriangnya hilang, alhamdulillah. Nah, makanya ibu sekalian, di sini Nabi paling gak suka kita umatnya, karena cinta kita kepada beliau, jangan sampai kita ini mengeluh dalam hidup kita, karena semuanya Allah yang maha mengatur. Sakit dan sehat kita karena atas izin Allah. Kemudian, nah ini sekarang yang ada di rumah, katanya yang ada di rumah itu istri dan binatang itu, ini bisa kemungkinan mengandung penyakit menular wajar di rumah kita. Makanya kalau punya kucing ya, tuh kalau kucing bengek suruh keluar, jangan taruh di dalam, ntar takut tikus gede-gede banget di rumah, kan? Kalau ada tikus usir, tapi rumah kita usir tikusnya, kan? Angkat udah perlu tikus. Sebab bisa jadi itu dia bawa penyakit. Istri sakit bisa nular sama suami. Bisa nggak bu? Bisa. Karena memang orang serumah, anak, ya. Nah, kalau udah seperti itu jauh-jauh hari kasih sama Nabi, itu bukan sial. Itu emang sudah menjadi resiko kita berada satu
rumah. Jangan ya, suami sakit semuanya pergi, ya. Mulai istri sakit semuanya pada ninggalin, atau anak sakit semua pada kabur lah. Kagak. Ya. Udah dikasih tahu di sini itu adalah resikonya, tapi semua tetap dalam kehendak Allah. Kayak Nabi Ayub alaihissalam sakit ditinggal kabur, ya, sama anaknya, sama istrinya, sama tetangganya, pada kabur, padahal itu ujian Allah. Ternyata Nabi Ayub alaihissalam adalah manusia pilihan Allah, manusia mulia. Gara-gara manusia nggak tahu bahwa penyakit itu datang dari Allah, akhirnya ditinggalin. Ternyata beliau seorang manusia mulia. Akhirnya banyak yang dapat laknatullah, naudzubillah min dzalik. Maka dalam hidup ini Ibu sekalian, semuanya harus dikembalikan kepada hakikatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kehendak, yang punya keputusan. Kemudian kita pindah bab. Arah menggambar binatang pada kain, batu, logam, uang, dan lain sebagainya, dan kita diperintahkan untuk merusaknya. Insya ini nanti dibahas sama Saudara Yadi. Saya menekankan pada bab tentang larangan menganggap sial karena sesuatu. Kalau disuruh jangan sampai kita punya pemahaman sial ataupun kita dalam keadaan posisi sesuatu yang kita tidak kehendaki dengan perkataan yang jelek, maka ganti dengan fa'al, itu artinya dengan kata-kata yang baik. Karena di dalam hadis yang lain dikatakan al malaikatu tu'aminu ala ma taqulu, malaikat selalu mengaminkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita selalu keluarkan dari mulut kita. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak yang keluar dari mulut seseorang satu lafaz kecuali lafaz itu sudah ada yang mencatat, yang mengaminkan, malaikat raqib dan malaikat atid. Faliyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi kita, hendaklah orang kalau keluar dari mulutnya kata-kata yang baik, kalau nggak mampu berkata yang baik, liyasmut, hendaklah diam. Karena asumtu hikmah, diam itu banyak hikmahnya, banyak manfaatnya. Sehingga kalau orang tidak bisa menjaga mulutnya, sementara yang keluar dari mulutnya kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk, yang tidak manfaat, keluar kata-kata tanpa ilmu, sehingga terkenal sebagai tong kosong bunyinya, nyaring. Banyak yang begini, Bu? Banyak. Kan kalau mau ustadz ngomong banyakkan dia ketimbang ustadznya. Ustadz konsultasi Ustadz, ya boleh. Bukannya dia nanya malah dia nerangin. Ustaz konsultasi siapa, yang jawab siapa. Nggak boleh, ya kan? Kalau di depan orang berilmu lebih banyak kita diam mendengarkan daripada banyak ngomong. Itu adab dan etikanya. Kalau sama orang tua, ibu sekalian, para jemaah sekalian, kita sebagai anak lebih banyak dengar ketimbang banyak ngomong. Kita akan kebalik, mak kita sudah dengerin mulu, ya kan? Asal pulang dari mana-mana emaknya, ya kan? Turun dengerin curhatannya bisa-bisa. Akhirnya apa? Ya, emaknya bukan lagi melihat anaknya sebagai anak yang sudah dewasa, tapi justru jadi anak yang, ibu sekalian, penuh dengan masalah. Nauzubillah min. Sama dalam kehidupan kita, ibu sekalian, perkataan-perkataan kita itu semuanya dinilai. Karena tidak akan pernah satu perkataan yang meleset kecuali sudah Allah siapkan para pencatatnya. Dan nanti banyak manusia-manusia yang terjerumus ke dalam api neraka gara-gara perkataan. Salamatul insan fi hifdzil lisan, maka keselamatan seseorang tergantung bagaimana dia menjaga lisan. Barang siapa banyak bicara maka banyak kesalahannya. Sama barang siapa yang ceramah
Bukan ceramah, tukang ngomong kebenaran, tapi kagak pernah mengamalkan kebenaran yang dia ceramain. Maka nanti inataku nama latap alun ketawa. Kenapa engkau katakan apa yang kau kerjakan? Kabur makan engkau antaku latap alun. Allah sangat benci kepada orang banyak ngomong, tapi amal perbuatan yang sedikit yang dia omongin dia kagak kerjain. Inataku nama latap alun. Nah ini bahaya pada zaman kalian. Karena itu Ijatamal aklu kolal kalam, apabila orang akalnya sempurna pasti ngomongnya sedikit. Artinya apa? Bahwa orang kalau sudah pintar, sudah cerdas, tak banyak omong tapi banyak perbuatannya. Maka kadang kalau kita lihat ya kan orang-orang soleh, orang-orang alim, agar dia ngomong kita lihatin dia cara dia berbuat, ya kan, cara dia bergerak, cara dia berbuat sesuatu. Dari makannya kita dapat pelajaran, dari tidurnya dapat pelajaran, dari ya kan dia sholat dapat pelajaran. Tanpa dia ngomong kita udah banyak dapat hikmah. Kenapa? Sebab orang kalau ilmunya sempurna, perbuatannya enak dicontoh. Begitu. Salah satu tandanya orang mau dibukain pintu makrifat, tarekat ya apa tuh kami untuk orang yang jalan tarekat, jalan menuju Allah, ada 4. Al-Jumu, lapar sering, wal-Usratu sering dia menyendiri hatinya kepada Allah, was-saharu kalau malam suka begadang. Yang terakhir qillatul kalam, sedikit ngomongnya, lagi suruh ngomongnya banyak betul, ya. Lagi puasa ngomong banyak betul, akhirnya apa yang kagak diomongin, rusak puasanya. Lagi ngaji di belakang ngomong sendiri, ada nggak? Ini yang kelihatan sih. Kalau pakai helikopter dilihat dari atas, itu kan udah paling ngadu-ngadu saling ngobrol kan, itu dari atas. Maka dari itu sekalian, ayo siapapun kita yang ada di majelis ini, salah satu tanda akhlak mulia yang diajarkan dalam hadis ini, omongan kita harus selalu yang baik, yang baik, yang baik. Seutama-utama omongan adalah ucapan alhamdulillah. Dalam setiap keadaan, ala kulli hal, ya kan? Selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Duitnya banyak, alhamdulillah. Duitnya pas-pasan, alhamdulillah. Ya bisa ngaji, alhamdulillah. Di rumah sakit, yang nggak bisa ngaji, alhamdulillah. Nggak apa, lagi diuji, ya kan? Ibu sekalian. Banyak temannya alhamdulillah, di rumah banyak yang musuhin. Hah? Semuanya alhamdulillah. Cuma dalam konteks nanti di dalam hati kita, karena semuanya kita serahkan kepada Allah. Dulu amrin jibalillahi tauhid bismillah, semua perbuatan baik. Kalau nggak dikeluarkan dengan kata-kata baik sebagai awalnya dengan mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, akwa maka terputus kebaikan keberkahannya. Artinya apa? Kalau setiap berbuat baik baca nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, supaya dengan kata-kata Bismillah ini ibu sekalian muncul semua kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadinya kelihatan perbuatannya berat, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim ternyata jadi ringan, jadi gampang, jadi sukses, jadi berhasil dengan ucapan Bismillah. Itu perkataan ini intinya begitu. Setiap muslim dan muslimah dalam setiap keadaan apapun harus yang muncul perkataan yang kata Nabi bilangi. Dari mana hadisnya? Ya. Wa mal faqru qala kalimatun thayyibah. Apa itu fa'al ya Rasulullah? Kalimat thayyibah, kata-kata yang baik yang ingin Rasulullah SAW selalu dengar dari hamba-hambanya. Sekalipun dalam keadaan posisi terjepit dan sangat menderita, tetap yang keluar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah salah satu pesan daripada Rasulullah SAW. Maka kita mulai membiasakan kata-kata yang baik dalam kehidupan kita. Selanjutnya pada Al-Farab setelah ini untuk melanjutkan kajian bab yang kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya cintai dalam rangka membangun agama kita. Amin. Melalui masalah ini majlis, mudah-mudahan apa yang dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi kenyataan buat kita. Jadi Rasulullah dalam satu riwayat pernah bersabda, "Majlilau bi khairan yafaqihu fiddin." Siapa saja baik laki-laki dan perempuan yang Allah akan kehendaki kepadanya kebaikan, pasti Allah akan berikan kepadanya pemahaman dalam agamanya. Amin. Ya, jadi ketika ibu dan bapak seluruhnya dari rumah menuju ini dalam rangka mencari ilmu untuk memahami aturan-aturan agama, inilah kebaikan yang utama. Amin. Ya, baik, tadi sedikit panjang lebar sudah kena tadi Mulyadi menyampaikan tentang faal. Ya, makanya saya ingat istilah faal ini melahirkan tafaul juga. Kalimat tafaul kita mengharapkan kebaikan dari setiap apapun yang kita lakukan. Ini merupakan sunatul anbiya wa sunatul mursalin. Maka pada bab yang kedua ini yang berkenaan tentang haram menggambar binatang pada kain, batu dan logam. Ya, tadi hadisnya berpanjang lebar kita baca. Sedikit saya akan memberikan tawaran tentang metodologi istimbat hukum ketika kita ingin menarik komitmen hukum yang ditawarkan dari hadis-hadis yang kita baca, khususnya pada malam hari ini. Ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk memahami hadis-hadis yang di dalamnya memiliki karakter hukum, ini ulama terbagi kepada dua bagian. Pertama, ada satu kelompok ulama yang mereka cenderung kepada makna zahir nas. Ya. Apa yang dimaksud dengan makna zahir nas? Yang dimaksud dengan makna zahir nas adalah makna mantuk, tekstual hukum, yang mereka tidak terlalu jauh untuk masuk ke dalam makna mafhumun nas. Ya. Sehingga nanti kita akan bisa mengerti kira-kira ini Bapak Ibu lebih sepakat, lebih setuju kepada kelompok yang mana. Itu ya. Nah, kelompok ulama yang pertama ini, mudah-mudahan waktunya cukup. Inilah yang nanti banyak di dalamnya diterapkan oleh para ulama-ulama ahli hadis. Ya, ahli hadis. Ada juga ahli sunnah dan juga sebagian fuqaha. Ya, sebagian fuqaha
kecuali Imam Abu Hanifah. Ya, kalau Imam Abu Hanifah ini lebih banyak dia dalam istinbat hukum banyak keluar. Ya, secara zahir nas, dia lebih cenderung kepada mafhum nasnya dalam terapannya nanti. Nah, tetapi kalau Imam Malik dan Imam Ahmad ini lebih cenderung kepada zahir nas. Ya, makanya ada beberapa ulama yang menggolongkan Imam Malik dan Imam Ahmad ini sebenarnya kalau kita lihat dari karakter istinbat hukumnya, ini mereka lebih cenderung kepada ahlu hadis sebenarnya, lebih cocok disebut ahli hadis. Ini terbukti dari hasil karyanya. Imam Malik dengan kitab Muwatta'nya ini menulis sekitar kurang lebih ada 8.000 hadis. Imam Ahmad dengan kitab Musnadnya kurang lebih dia menulis hampir 1 juta hadis. Subhanallah. Nah, kalau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini berupaya mengambil jalan tengah di antara ulama zahir nas yang memahami nas hadis ini secara mantuk dan ulama yang memahami secara mafhum nas. Ya, misalnya ibu berpikir ke arah sana dulu. Sampai nggak boleh saya ngomong gini sebenarnya. Ya, jadi ibu ini jangan sampai nanti perkara ini ibu jadi ribut. Bah, bagaimana saya di rumah baca gambar anjing gitu. Ya kan? Jadi berantem nih. Gara-gara mulai begini, karena kita nggak ngerti ini. Makanya kenapa para ulama seringkali mengatakan kita dalam rangka memahami ilmu, yang pertama kali langkah yang pertama kita harus jalankan adalah kita pelajari dulu konsep syariatnya. Ya, karena kita nggak bisa terlepas dari konsep syariat, tidak bisa terlepas dari konsep tekstual dulu. Nah, makanya Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu melalui kitab Riyadhus Shalihin ini mereka ini bisa masuk dalam kelompok yang mana? Gitu loh. Ketika beliau menulis satu bab khusus tentang larangan menggambar ya makhluk yang bernyawa dan memelihara anjing, gitu. Ya, baik. Ada yang di antara itu yang punya anjing, Bu? Ya, ini sebagian besar orang kita ini kayaknya sama anjing jarang ada yang punya, apalagi orang Islam ya. Apalagi kalau udah haji, kayaknya jauh dah jarang anjing. Jangan sampai sebutannya jelek, anjing haji. Ini kan sebutannya jelek gitu. Atau ustaz piara anjing, jadi ustaz apa? Jadi dari bahasanya jelek. Nah, ini inilah yang ditawarkan oleh Imam An-Nawawi. Beliau ini berusaha mengatakan kepada kita melalui dua konsep perpaduan tadi, mantuqun nas dan mafhumun nas. Jadi ya, ini juga yang sekarang berupaya ditawarkan oleh beberapa kelompok Islam yang lain yang mereka sedikit radikal dalam pemahaman mantuqun nasnya. Kenapa saya bilang sedikit radikal? Ya, karena seolah-olah mereka berupaya mengunci mati bagian mafhum, bagian nalar. Sehingga ketika mereka sekali waktu dalam terapan hukum yang diambil dari zahir nas mengalami satu kesulitan, disinilah yang mengakibatkan mereka mentok, gitu loh. Ya, mentok, bingung juga bagaimana cara-cara keluarnya, emergency exitnya gimana. Ya, makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini sungguh sangat luar biasa. Beliau sangat bijaksana dalam memahami terapan-terapan
hukum yang ditawarkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau terapan-terapan hukum yang ditawarkan oleh Rasul di dalam hadis-hadisnya. Ya, nah ini bu. Sehingga hadis-hadis model begini nih juga jangan sekali-kali nanti diadu dengan ijtihad Imam Malik ketika beliau ternyata didapati Imam Malik miara anjing. Iya. Di antara imam mazhab yang 4 itu Imam Malik itu termasuk yang miara anjing. Gitu. Gue setuju gak bu? Oh, kan yang miara imam ya? Ahli hadis dulunya Imam Syafi'i kan gitu ya? Ya, sehingga mazhab Malikiyah ini mereka sebagian di antara mereka banyak sekali memelihara anjing dibanding kucing. Kenapa? Karena katanya kalau kucing mah blow on, kalau anjing mah pinteran, bener nggak? Ya, dari segi kecerdasannya kan gitu. Ya, makanya hadis-hadis yang ditawarkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu tentang gambar dan anjing ini nanti sebenarnya masuk ke dalam ranah apa? Ya, nah, seperti itu. Nah, ini kita kembali lagi bahwa Imam Nawawi radhiyallahu anhu ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau ini sebagai sosok ulama yang memiliki torekoh batiniah yang cukup kuat. Ya, beliau dalam terapan syariatnya ini kalau menurut ulama-ulama fuqaha yang lain ini sangat ketat. Ya, kalau bahasanya sangat apik. Bahkan saking apiknya ini Imam An-Nawawi sendiri seringkali melakukan ijtihad sendiri. Makanya beliau disebut sebagai mujtahid mazhab, bukan mujtahid mutlak. Ada mujtahid mazhab, dia suka melakukan ijtihad untuk dirinya sendiri dalam terapan-terapan syariat yang hasil ijtihadnya ini beliau tidak paksakan kepada orang lain, termasuk kepada murid-muridnya. Tapi ketika ada mereka yang mengetahuinya, mereka ingin melakukannya, silakan saja. Ya. Kenapa? Karena tujuan daripada larangan, nah, saya potong itu aja. Ya. Tujuan daripada larangan yang dihantarkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang dihantarkan oleh Rasul di dalam hadis, salah satu di antaranya adalah jangan sampai ya ibadah kita jadi rusak. Karena setiap kali larangan, bila seorang yang kalah melanggarnya, maka pertama kali yang rusak adalah ibadah. Yang paling utama adalah sholat. Makanya kenapa sih seringkali diantara kita sholat nggak khusyuk, betul loh? Seringkali kok kalau sholat kehilangan bacaan, betul? Kenapa kalau sholat suka seringkali hilang rokaat, betul? Karena bisa jadi masih banyak larangan-larangan yang kita tanpa sadari itu kita perlu diampuni. Bisa jadi banyak larangan-larangan yang kita langgar, kita seolah-olah nggak mau tahu. Bahkan seringkali kita menganggap itu hal yang sepele. Makanya kalau bagi kajian ranah fikih syariat, asal ibu udah sholat, udah wudhu, udah rapi, udah bersih hadas dan bersih segala macam pakaian dan tempat, dimulai dengan takbir dengan salat, selesai sah. Gitu. Tapi dalam ranah batinnya Imam Nawawi kasih tahu kalau sholat di dalam pikiran kita masih nyanyu, ya. Oh nyanyu, pikirannya masih kacau gitu kan, hati masih galau. Ini
belum sakinah. Padahal Rasul bilang alaika bis sakinah bis shalah. Kalau sholat sakinah, 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 tenang, 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 tenang. Bahkan di dalam sholat ada aturan, dalam geraknya itu al-tumanina, ada ketenangan. Bagaimana kadar ketenangan ini? Makanya ulama-ulama fikih, ulama-ulama hadis udah kagak mau lagi bicara tentang terlalu jauh makna batinnya. Dah, kalau memang Rasul melarang biar anjing, dah jangan dibiara. Dah, kalau memang Rasul udah hari ini memberikan contoh kepada kita tidak menggambar, tidak menulis, tidak membuat gambar yang hidup, apalagi gambar yang hidup ini bisa merusak pikiran kita dalam sholat. Dah, lebih baik nggak usah gak ada gambar. Pernah itu dapetin tetangga ibu begitu? Ada nggak? Ada. Ada kan? Ada sebagian orang saking mutlaknya dia memahami hadis begini, di rumahnya pos ada gambar dalam sekali. Kalau perlu juga KTP-nya nggak perlu ada fotonya. Iya kan? Nah itu jangan pakai nanya. Bagaimana maksud foto dalam Quran? Itu nanti kajiannya kembali kepada konsep fikih, solusi-solusi. Makanya kalau fikih ini banyak solusi. Ya, dalam konsep makna hadis ini bisa dipahami secara mana hakiki dan secara dipahami secara majazi. Ya, saya nggak usah uraikan satu persatu, tapi saya ambil secara global inti daripada larangan gambar dan inti daripada larangan memelihara anjing itu sendiri. Ya sampai-sampai Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Jibril alaihissalam nggak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar atau di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gitu ya. Nah ini bisa dua-duanya benar. Bisa memang anjing beneran, bisa jadi memang anjing majazi gitu. Apa itu maksud dengan anjing beneran? Ya memang beneran anjing gitu. Ibu. Jadi daripada ibu nggak kedatangan malaikat Jibril ke rumah, lebih baik nggak usah bayar anjing dah. Gitu maksudnya. Ya, karena Rasul nggak pernah bayar anjing. Jadi ya, kasian banget tuh anjing ya. Ya. Terus yang kedua, kalau makna majazinya, anjing yang dimaksud anjing apa ini? Gitu. Nah ini nanti ada dalam kitab Ihyatul Ulumuddin Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ini dalam kitab Rukul Muhlikat. Hadis ini ada. Tahu Rukul Muhlikat belum? Rukul Muhlikat ini sifat perusak. Jadi Rukul Muhlikat ini merupakan jilid yang ketiga dari kitab Imam Al-Ghazali Ihyatul Ulumuddin. Yang pertama ini adalah rukun ibadat, yang kedua rukun muamalat, yang ketiga rukun muhlikat, yang keempat rukun munjiat. Ya, jadi kita ini belum sempurna orang dalam ibadah. Kalau baru sempurna sholat, puasa, zakat dan haji, itu baru seperempat. Kata Imam Al-Ghazali. Kalau pengen sempurna, orang yang benar ibadahnya harus benar muamalahnya, itu baru separuh. Kalau pengen sempurna, orang yang benar-benar ibadahnya, benar-benar ilmu amalahnya, dia harus mengerti sifat-sifat perusak. Itu namanya rukun muhlikat. Kalau dia sudah bisa mengerti sifat-sifat perusak yang ada di dalam ibadah atau ilmu amalahnya, maka dia jangan berhenti sampai di situ, tapi dia juga harus masuk pada rukun munjiat, sifat pembagus finishingnya. Bu, ibu pernah renovasi rumah nggak? Kira-kira kalau renovasi rumah akhirnya disebutnya apa? Finishing kan ya? Kalau finishing ngapain? Lapin, bikin alis. Iya kan? Tuh, bikin list, ya kan? Ya, kadang-kadang di finishing kita suka bergetar sama tukang. Kerja lama banget gak ada hasilnya. Padahal bukan kereta hasilnya, emang finishing tuh gitu. Beda. Nih. Saya lagi pertama kali mengurangkan dan segala macamnya. Nah sama. Nah dalam konsep hadis ini Imam Al-Ghazali memasukkannya ke dalam rukun muhlikat. Banyak orang ibadah dari rusak, sosial kehidupan lingkungannya kepada masyarakatnya rusak gara-gara
di dalam rumahnya ada gambar, gara-gara di dalam rumahnya ada anjing. Dipahami oleh Imam Al-Ghazali, yang dimaksud rumah itu apa? Yang dimaksud rumah ini, yang dimaksud adalah manusia dengan raganya. Betul? Karena rumah itu kan ada ruangan. Manusia punya ruangan enggak? Dalam badannya beruang kan? Ada rongga kan? Nah, rumah ini adalah rongga badannya. Nah, terus yang dimaksud ada gambar, yang dimaksud ada anjing itu apa? Qalbuhu. Kalau hatinya ini ada gambar. Gambar yang dimaksud apa? Anjingnya yang dimaksud apa? Surah. Yang dimaksud adalah gambar yang menjadikan hati manusia berpaling dari tujuan ibadah. Apa tujuan ibadah? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ketika seseorang keluar dari tujuan ibadah dalam rangka mukhlisina lahuddin, karena di dalam hatinya ada gambar-gambar tentang dunia, maka inilah yang menjadikan orang gagal dalam ibadahnya. Bisa jadi habitat amalul di dunia wa akhirah. Rusak amalnya di dunia maupun di akhirat. Boleh dia sholat, boleh dia puasa, boleh dia pergi haji, tapi kalau tujuannya adalah dunia, maka wa ma lahu fil akhirati min khalaq, atau di akhirat saya dapat apa-apa. Saya bertanya, ibu ngaji kembali mau kaya? Alhamdulillah. Jangan ya. Kalau ibu pengen kaya, langsung aja kerja dagang. Lu ngaji pengen kaya. Kalau ada orang ngatain kita, ngaji lama-lama di asrama kagak kaya-kaya, ngapain gua ngaji? Berarti ya. Kalau kalau ada niat tujuan ini sudah ada di dalam hati kita, surah gambar-gambar yang dimaksud adalah gambar-gambar dunia, gambar-gambar hidup yang bisa merusak ibadah kita. Inilah yang nanti dalam konsep syariat fikih disebut ikhtilas. Apa ikhtilas? Ikhtilas ini adalah pencurian setan dalam sholat, sehingga orang yang mendirikan sholat itu bisa hilang bacaan dan rokaatnya. Itu namanya ikhtilas. Jadi kalau kita pernah ngalamin yang model begini, saya rasa kita semua hampir ya. Maksud saya bu, ya kan? Ya, ikhtilas. Gara-gara urusan kunci hilang, kita sholat dari kunci kagak ketemu. Dalam sholat ketemu bayangannya. Iya. Sehingga akhirnya dalam tataran pikir ibu sah sholatnya, tapi dalam tataran batiniah itu ibu berarti sholat bukan dari Allah, dari kunci. Benar ya begitu? Nah ini, jadi gambar kunci itu ternyata ketemu di dalam pikiran kita di waktu sholat. Kayak begitu kan? Nah itu namanya surah. Nah kalau lagi kondisi begitu tuh, berarti sholat kita enggak berada dalam naungan para malaikat. Malaikat enggak masuk di sini. Kenapa? Karena pikiran kita, hati kita sibuk dengan gambar-gambar dunianya. Guru kita sering bilang kalau sholat santai, nafas santai, ya kan? Udah jangan putusin aja. Kalau udah nak irotuk putusin perkara-perkara yang lain. Mau suami lagi marah-marah juga udah sholat mah asik aja sama Allah. Amin. Bisa begitu? Itulah rahasia suluk, ya kan? Ya, jangan sampai kita mohon maaf persoalan rumah tangga ada urusan dengan suami, tahu-tahu ibu sholat, tahu-tahu ya kebayang wajah suami. Bisa udah sholat. Nah, nih makanya surahnya dulu diusap. Apa dulu tuh surahnya? Ya, rumah saya kalau juga dihapusin dulu surahnya, gambar-gambar dihapusin dulu. Karena kalau gambar-gambar yang seperti ini masih ada, maka selama itu juga kita nggak bisa ya mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Ya. Makanya gambar-gambar makhluk hidup yang bergerak itu jangan sampai ada di depan pandangan sholat kita.
ya kan? Ya. Ini juga yang nanti sebenarnya perlu menjadikan jawaban terhadap kebiasaan Majusi, kebiasaan Yahudi, kebiasaan Nasara yang seringkali menggambarkan Rabbani, menggambarkan orang-orang suci mereka, yang menggambarkan apa yang mereka anggap suatu hal yang sangat luar biasa, sampai akhirnya mereka menuhankannya, gitu. Ya, makanya kan beda Bu, kalau ibu masuk masjid sama gereja lain ya. Kalau masjid kan nggak ada tuh gambar orang, nggak ada kan. Kalau gereja ada kan ya, gambar itulah, gambar ini gitu kan. Dari situ kan pengambil di sini. Kata Rasul ini bisa mengalihkan, nanti akhirnya kita ketemu namanya mujasimah. Dia menggambarkan Tuhan dalam bentuk jisim, ya kan? Menggambarkan Tuhan dalam bentuk makhluk, sampai pada akhirnya menempatkan Tuhan dalam kondisi yang terbatas dalam ruang dan waktu. Masya Allah. Ini makanya Rasul menggambarkan sampai seperti itu malaikat Jibril alaihissalam menegaskannya. Nah, terus yang kedua, kalbun nanti di Quran ada. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu kama salifal, seperti anjing. Intakmir alaihi yalhad au tatrukhu yalhad. Anjing itu kalau ditutup lidahnya menjulur, betul? Kagak ditutup julur enggak? Artinya ditutup kagak ditutup dia tetap menjulur. Artinya apa? Artinya orang diajarin kagak diajarin sama aja. Dikasih tahu gak dikasih tahu tetap aja ingkar, nggak percaya. Sawaun alaihim angkar tahu amlam tungkirum layo. Artinya yang dimaksud hal ini adalah penolakan. Jadi kalau ada orang yang di dalam hatinya sudah memasang penolakan, maka sampai kapanpun hidayah Allah tidak akan pernah masuk. Mereka tidak akan memberikan fa'alhamahannya, fujurah wa taqwahanya, wa taqwanya nggak masuk di situ. Tapi yang masuk adalah fujurnya. Ya, makanya kaum ini digambarkan seperti itu, nafsu, syahwat. Nah, yang dengannya melahirkan hasad, dengki, riya, ujub, takabur. Nah, kalau ada di dalam hati manusia sifat-sifat kaum, gitu, hasad, kedengkian, iri, maka malaikat tidak masuk ke dalam hati manusia. Tapi ya, apalagi tadi mukadimahnya sudah dibilang, jangan sampai gara-gara penyesalan sakit mata, kita kena sakit mata kita wah, gara-gara belum nih, ya. Karena kita suka begitu. Nah, ini udah masuk tataran ini. Makanya kenapa guru kita ini seringkali mengatakan kita untuk suruh, ya, salah satu dan ada tadi menghapus gambar-gambar yang ada di dalam dada kita yang bisa merusak ibadah. Yang kedua, menjinakkan sifat-sifat kalb yang ada di dalam diri manusia yang pemicu utamanya adalah dorongan nafsu terhadap dunia. Makanya ada satu bait yang mengatakan innal hawa lahuwal hawa nubi ainihi wa saratikul hawa sarikul hawani. Innal hawa lahuwal hawa nubi ainihi. Sesungguhnya hawa nafsu itu dalam keadaannya wa saratikul hawa sarikul hawani akan menggiring seseorang yang mengikutinya
menuju kehinaan dengan sangat cepat. Tuh. Ya. Makanya kita dalam perkara ini jangan sampai apapun yang kita lakukan dari makan, minum, berpakaian ini yang mengendalikan adalah hawa, melainkan Allah. Maka Rasul bilang, maka mulailah dengan asma Allah dan akhirilah dengan asma Allah. Wa qul tamliti baik la yuktabi bismillah wa aqta ajza. Itu tiga tuh saja. Al-Ta'at atau ajza. Setiap langkah seseorang yang tidak diawali dengan asma Allah, bahwa atau makna atau terputus keberkahan. Bahwa abda sia-sia apapun yang dilakukan. Bahwa ajza maknanya ajza hilang seluruh keberkahan. Nah, itu ya. Hanya inilah yang nanti kajian-kajian ini sekarang sudah mulai banyak hilang, gitu ya. Nah, ketika habis guru kita memberikan tawaran ini dan kita berusaha menghidupkannya kembali, banyak dianggap aneh, ya kan? Betul. Banyak dianggap aneh. Apa kata orang, aliran apaan itu? Ya kan? Apalagi majlis pengajian malam minggu, malam-malam ibu-ibu lah. Ya kan? Yang lain kan biasanya pengajian ibu-ibu jam berapa? Sampai jam 11 ya? Atau siang johor jam 1 sampai asar. Kelar udah, nangis lagi. Nanti sekarang kita malam. Nah ini jamaah. Kenapa? Betul sahirul layali. Makanya Fatolabatulah sahirul layali. Kalau mu'izah sunnah satu melayla yadusul bahwa mentolabal ma'ali. Siapa saja orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, sahirul layali, harus banyak begadang malam. Amin. Ya. Karena banyak begadang, boleh tidur dulu, tak malam-malam, boleh kata tidur, boleh nggak? Oh, yang sahirul layali. Kalau mu'izah sunnah satu melayla, kamu ingin mendapatkan kemuliaan, tapi kebanyakan tidur di malam hari. Yadusul bahra man talabal hari. Seperti orang yang menyelam ke dasar lautan mencari mutiara tanpa alat. Bisa? Gak bisa. Yang ada dia dimakan ikan hiu. Ya, yang ada juga kupingnya pecah menjadi tuli. Yang ada juga korok-korok dia sampai ke darat, ke dasar lautan. Itu tekanan air makin kencang juga. Betul. Ya. Kalau kita ngaji kan tekanannya makin tinggi, nggak apa makin lemah nih. Wah, dorongannya ya kan. Semakin kita begini, buat tantangannya semakin semakin berat. Tapi kata guru kita jalanin aja dengan sabar dan istiqomah. Amin. Kalau ada anjing yang bersuara, biarkanlah kafilah berlalu. Kan gitu. Kan iya, anjing menggonggong. Kira-kira anjing menggonggong yang masuk kafilah berlalu siapa itu yang anjingnya? Iya. Nah itu dibaca kita. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Mudah-mudahan bisa kafilahnya. Amin. Iya. Tapi jangan sekali-kali kita dimakan tugas anjing lu gonggong. Ya. Enggak boleh. Ya. Makanya kata sebelum malaikatu baitan ikalsun wala suratun. Nah, kenapa bisa dipahami seperti itu? Baik, kita lihat teks 2-nya, Bu. Ini saya bukan bermain, artinya kita ingin melihat dari aturan kebahasaan. Baitan dalam hadis yang ke-7 riwayat Abu Thalhah ini gak ada alif lam. Kalbun dan surah juga gak ada alif lamnya. Nah, itu lihat. Dari tekstualnya dulu. Ada alif lam? Ya, kalau saya kan nggak pakai kita terjemah, Bu. Kita coba bikin warna kuning dikit ya. Warnanya kuning dikit. Ya. Baitan kalbun wala suratun. Artinya apa? Artinya kalimat ini mengandung
mengandung makna nakiro. Lu ngerti nakiro nggak? Enggak. Ya tidak, ngerti nggak apa-apa. Ngapain aja. Baik, saya tutup. Ya nanti kita bisa mengerti dari diri kita tentang makna-maknanya. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan gambar yang ada dalam hati kita dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat-sifat kalong. Amin. Hingga hari ini kita menjadi manusia-manusia suci yang bisa menyerap hidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami